Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini masih memberikan kita hati yang bersih, yang pada saat ini masih memberikan kita emosi yang stabil, yang pada saat ini masih memberikan kita akal yang jernih. Semua itu mudah-mudahan dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mentadabburi Al-Quran. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kepada kita mukjizat yang kekal yang dapat kita saksikan sampai saat ini, yaitu mukjizat Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menanggapi sesuatu yang sedang dibicarakan oleh orang banyak sekarang terkait kecerdasan buatan yang kata orang tersebut, banyak orang sekarang bahwasanya kecerdasan buatan itu Muslim. Bagaimana? Ya bagaimana tidak? Dia mengungkapkan fakta-fakta mengenai Islam yang sangat unik. Bahkan tentang Al-Quran dan juga tentang Bible, Injil. Dijawab oleh kecerdasan buatan bahwasanya saya mampu membuat Injil versi saya. Tapi ketika ditantang, bagaimana apakah kamu bisa membuat Al-Quran yang sepadan? Saya tidak akan mampu sama sekali untuk membuat Al-Quran. Sebuah robot yang memiliki kemampuan yang luar biasa menyerah dengan tantangan seperti itu. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada saat ini atau pada waktu ini kita akan membahas tentang mukjizat keilmuan Al-Quran. Sebelum lebih jauh tentang mukjizat keilmuan Al-Quran, marilah kita berkenalan dengan kecerdasan buatan yang membuat heboh sekarang di jagat maya, ya, di internet. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan adalah superkomputer. Komputer yang luar biasa yang dapat memproses atau berpikir dengan logaritma atau pendek kata berpikir secara matematik. Apa kelebihannya kecerdasan buatan ini? Kelebihannya dia mampu mengerjakan atau berpikir jutaan kali lebih baik atau lebih cepat daripada manusia. Itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Banyak. Kekurangannya dia tidak memiliki emosi. Manusia memiliki emosi. Ketika emosi kita memuncak, kita marah-marah, terus kita menahan diri kita, maka di sanalah pahalanya. Kalau seandainya kecerdasan buatan tidak memiliki emosi, memiliki kewaspadaan, dia tidak sadar. Sedangkan manusia memiliki kesadaran ketika dia berperilaku, ketika dia berbuat. Juga kecerdasan buatan tidak memiliki etika dan juga tidak memiliki pengalaman hidup mengenai kecerdasan buatan. Kemudian mengenai media yang membuat Islam kembali memuncak, Al-Quran kembali di atas awan, itu yaitu ChatGPT ya. Kalau ada yang mengenal ChatGPT ini sebagai alternatif dari Google.
orang sudah banyak sekarang meninggalkan Google. Ya karena Google banyak tidak pahamnya. Ketika kita bertanya, dikasih jawabannya ribuan. Itu kan berarti orang nggak paham. Kalau seandainya kita menyuruh anak kita ambilkan air, yang diambil air, meja, kursi, itu berarti anaknya nggak paham. Sedangkan mungkin ChatGPT ini ketika kita bertanya, coba silakan menjawab pertanyaan tertentu, maka dia akan memberikan jawaban yang lebih spesifik. Itu mengenai kecerdasan buatan. Kemudian apa yang diungkapkan atau fakta-fakta unik yang diungkapkan oleh kecerdasan buatan tersebut sehingga menyita perhatian seluruh manusia yang ada di dunia ini. Ini kami coba mengambil langsung ya dari ChatGPT-nya, dan ternyata tentang mengenai Al-Quran, beberapa fakta unik yang diungkapkan. Kecerdasan buatan menyebutkan bahwasannya dalam Al-Quran itu disebutkan hari sebanyak 365 kali. Ini tandanya apa? 365 kali. Kemudian kecerdasan buatan juga menyebutkan bahwasannya dalam Al-Quran kata-kata bulan atau syahr dalam bahasa Arab itu disebutkan 12 kali. Kata malaikat dan juga kata setan sama-sama disebutkan 88 kali. Kemudian hal yang lainnya, akhirat dan dunia sama-sama disebutkan 115 kali. Begitu pula lelaki dan perempuan 24 kali, dan mungkin saya tutup karena ini terlalu banyak ya kalau faktanya saya ungkap di sini. Bahkan kalau kita melihat penyebutan laut dan darat, laut disebutkan 32 kali, sedangkan darat disebutkan 13 kali. Maknanya apa? Kalau kita belajar geografi, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz sekalian, dulu kan kita pernah belajar geografi itu mengenai ilmu bumi. Ilmu bumi disebutkan bahwasannya sebagian besar permukaan bumi itu diliputi oleh air atau darat? Ya, air, permukaan air. Dan ternyata jawaban dari Al-Quran yang menyebutkan 32 kali itu 71,11%. Itu hampir mirip dengan apa yang diungkapkan oleh ilmu geografi. Ini baru fakta tentang masalah angka, Bapak hadirin semuanya. Kemudian dengan fakta seperti itu, kita akan menyangka apakah kecerdasan buatan seorang muslim, ya, ataukah mungkin untuk menghukumi apakah itu muslim atau bukan, ya kita melihat bahwasanya seorang muslim itu adalah orang yang mukallaf, ya. Orang muslim yang tentunya diserahi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap beberapa perilaku. Tentunya kalau seandainya dia berakil dan balik menjadi muslim. Kalau memang tidak akil dan balik maka tidak pantas untuk menjadi seorang muslim. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, secara sekilas ya fakta-fakta yang tadi di samping fakta-fakta yang lain diungkapkan bahwasanya dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya Nabi Isa, inna mathala Isa kamathali Adam. Penyebutan Nabi Isa dan Nabi Adam ternyata sama-sama jumlahnya dalam Al-Quran. Begitu luar biasanya Al-Quran. Nah, ini erat kaitannya dengan keilmuan, yaitu pembahasan tentang mukjizat keilmuan dalam Al-Quran. Itu cabang keilmuan yang dalam ulumul Quran atau keilmuan Quran itu disebut mukjizat keilmuan dalam Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, munculnya keilmuan ini dimulai dari kita sekedar sekejap untuk kembali ke masa lalu, bagaimana Al-Quran ini memiliki karakter yang berbeda dari kitab suci yang lainnya atau mukjizat-mukjizat yang lainnya. Di saat para nabi dulu yang membawakan mukjizat itu, mereka mukjizatnya hanya bersifat materi yang hanya
mengagetkan atau membuat decak kagum akalnya anak kecil. Ya, kalau anak kecil kan sukanya berpikirnya simple gitu. Jadi mereka menggemari seperti kartun Doraemon gitu. Jadi bagaimana sebuah solusi itu muncul dengan kantong ajaib. Atau seperti orang-orang hebat yang tokoh-tokoh yang dibuat ya, tokoh-tokoh fiksi itu yang dibuat seperti Satria Baja Hitam dan lain sebagainya. Itu karakter umat yang sebelum kita. Yang mukjizatnya hanya mampu dilihat pada saat itu, pada orang-orang yang menyaksikan pada waktu itu. Nah, namun ketika manusia mencapai kedewasaan sinnur rusyd, yaitu pada saat umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah meningkatkan memberi sebuah mukjizat dengan peningkat yang mukjizat tersebut setara dengan apa? Dengan pemikiran manusia yang sudah dewasa. Bukan hanya membuat decak kagum otak anak kecil saja, akan tetapi orang dewasa pun dapat berdecak kagum. Yaitu apa? Mukjizat yang memiliki karakter kekal, abadi selamanya, yang mampu digali dengan pemikiran manusia yang begitu dalam, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran ini ingin membuktikan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu begitu kekal, maka Al-Quran memberikan tantangan-tantangan dalam ayatnya kepada siapapun yang mereka mengingkari tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tantangan itu berupa fa'tu bimithlihi atau fa'tu bisurati mithlih. Bahkan dalam ayat yang lain fa'tu bi'asyi suwarin. Bahkan tantangan tersebut disampaikan kepada seluruh manusia, kepada seluruh jadi jin. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Kalaulah seandainya manusia seluruhnya dan jin seluruhnya berkumpul untuk mendatangkan Al-Qur'an itu, tidak akan mampu pula. Dan itu tantangan dari Al-Qur'an itu berlangsung sampai sekarang. Namun ketika perkembangan Quran pada masa perkembangan Islam pada masa awalnya, tentunya banyak muncul atau banyak masuk dari golongan-golongan bangsa selain dari Arab. Ada Persia, ada Romawi dan lain sebagainya, ada daerah-daerah lain, dan juga mereka yang memiliki fanatisme berlebihan terhadap kesukuannya atau ininya, dan tidak tertarik sama sekali dengan Islam. Maka mereka melihat tantangan dari Al-Quran ini, mereka berusaha untuk apa? Untuk menjatuhkan Al-Quran, ya, menjatuhkan Al-Quran dan mengolok-olok Al-Quran kalau bisa. Nah, dan sampai sekarang itu mereka tidak mampu. Bahkan justru sekarang komputer yang dibuat oleh mereka, kecerdasan buatan, justru malah berpihak terhadap Islam. Subhanallah. Ini patut untuk kita renungkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di samping fakta-fakta yang tadi, ternyata Al-Quran itu memiliki keunikan tersendiri. Bahkan Toha Hussein, ya, salah seorang ilmuwan di Arab itu mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu ada 3. Ada puisi, ada prosa, karangan, dan ada Al-Quran. Karena Al-Quran itu berbeda sama sekali. Coba kita lihat fakta-faktanya. Di antaranya, Al-Quran ketika menyebutkan al-matar, ya ini mungkin patut kita perhatikan bahwasanya Al-Quran itu begitu konsisten menggunakan kata-kata. Ketika penyebutan al-matar atau hujan dengan kata-kata al-matar, itu pasti identik dengan sesuatu yang azab atau sesuatu kerusakan. Tapi ketika Al-Quran ingin mengungkapkan bahwasanya ada hujan yang baik, itu tidak menggunakan kata-kata al-matar, tapi al-ghaith. Begitu pula ketika berkaitan dengan manusia yang banyak salahnya sama Al-Quran, oleh Al-Quran disebutkan itu tidak pernah bashar, akan tetapi insan. Coba kita teliti satu-satu. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu senantiasa terburu-buru. Khuliqal insanu halu'a. Senantiasa protes. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
dia tertipu. Kemudian innal insana lafi khusr, bahwasanya manusia itu berada dalam kerugian. Senantiasa konsisten dalam penggunaan bahasa. Ada beberapa fakta yang lain, akan tetapi untuk mempersingkat waktu, salah satu contohnya di antaranya di sini mengenai tata letak saja. Kalau kita perhatikan bahwasanya beberapa pendapat dari para imam, ya para ini ahli fikih juga dan juga ya para ilmuwan muslim, bahwasanya Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillah. Kita katakan alhamdulillah, kita anggap bahwasanya Al-Fatihah itu dimulai, Al-Qur'an itu dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kalau kita perhatikan seperempat berikutnya, kemudian setengah berikutnya, 3/4 berikutnya itu dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Seperempat pertama surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Kemudian seperempat berikutnya Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Kemudian seperempat terakhir yaitu surat Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Keunikan yang dimiliki oleh Al-Qur'an itu tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Begitu luar biasanya Al-Qur'an, tinggal kita bagaimana kita memperlakukan Al-Qur'an sebagai mukjizat itu, ataukah kita biarkan Al-Qur'an itu berdebu di rumah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengenai mukjizat dalam Al-Qur'an, mukjizat dalam Al-Qur'an, para ulama meneliti begitu banyak, bermacam-macam mukjizat yang ada di dalam Al-Qur'an. Fakta yang diungkapkan oleh kecerdasan buatan komputer yang hebat itu hanya terkait fakta-fakta nomor saja atau bilangan saja. Akan tetapi ada banyak mukjizat-mukjizat yang lain. Ada mukjizat kebahasaan sebagaimana tadi diungkapkan. Ada mukjizat tata kebahasaan atau tatanan dari semantiknya, dan juga mukjizat isyarat dan mukjizat keilmuan yang sudah pasti. Salah satu contoh ya dari segi kedokteran. Bahkan beberapa ilmuwan orang muslim ya mendapatkan inspirasi untuk menemukan ilmu-ilmu barunya dari Al-Qur'an. Di antaranya Jabir ibn Hayyan, itu sebagai penggagas ilmu kimia. Ya, ada Ibnu Sina, penggagas ilmu kedokteran. Ada Ibnu Wardi, Ibnu Nafis sebagai penggagas sirkulasi darah, dan ada Az-Zahrawi sebagai penggagas ilmu bedah, dan begitu banyak. Kalau seandainya kita akrab dengan Al-Qur'an, kita melaksanakan tadabbur dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam 2 tempat dalam Al-Qur'an mengungkapkan afala yatadabbarun Al-Qur'an. Kenapa kita tidak mentadabburi itu? Sebagai seorang mukmin, orang di luaran saja, di luar dari muslim saja mereka tercengang, dibuat takjub oleh Al-Qur'an, tetapi kita kenapa tidak? Ada pula mukjizat mengenai keilmuan yang baru akan terungkap nanti. Salah satu contoh sebagaimana diungkapkan oleh Sayyidina Umar. Ketika itu beliau mengungkapkan bahwasanya ada ayat yang turun di Mekah. Ayat tersebut apa bunyinya? Sayuzamul amru wa yuwalluna dubur. Bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, kelompok mereka akan dikalahkan dan mereka akan lari tunggang langgang. Sayyidina Umar belum paham. Karena apa? Ayat ini turun di Mekah. Di Mekah boro-boro berpikir tentang perang, untuk hidup aja susah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan itu dan memberikan jawabannya pada saat apa? Kejadian itu terjadi pada perang Badar 2 Hijriyah. Coba bayangkan keilmuan atau kejadian peristiwa yang baru akan diungkap di masa depan, Al-Qur'an sudah membicarakan hal tersebut. Mengenai keilmuan atau mukjizat keilmuan dalam Al-Qur'an, para ulama
menyebutkan bahwasanya keilmuan ini digagas oleh Abdurrahman Al-Kawakibi, ya, seorang ulama dari Suriah yang salah satu orang yang getol untuk mempromosikan mukjizat dalam Al-Quran. Jadi beliau mengatakan bahwasanya kita jangan terpaku hanya bahwasanya mukjizat Al-Quran itu berhenti pada gulibatir Rum, atau sesuatu yang memang terjadi pada saat yang lalu dan tidak berusaha mengungkapkan hal-hal yang baru yang memang Al-Quran berbicara tentang itu. Kalau kita kaji, kata beliau, kalau kita kaji ribuan ayat itu mengungkapkan tentang mukjizat yang berbeda. Begitu pula pendapat yang sama diungkapkan oleh Badruzzaman Said Nursi. Beliau mengungkapkan di sini bahwasanya di antara ayat-ayat Al-Quran akan ada rahasia-rahasia yang mengungkapkan atau yang terungkap di masa depan yang sebelumnya itu tidak diketahui. Ya, bagaimana tidak? Coba kalau kita perhatikan, mungkin kami sering menyampaikan terkait laba-laba ya. Laba-laba itu bahwasanya yang membuat rumah itu laba-laba betina atau jantan? Laba-laba betina ya. Ittakhadat baita, dan itu dikritik oleh ilmuwan barat bahwasanya kok bisa perempuan yang membangun rumah, membangun sarang laba-laba. Ternyata setelah diteliti untuk zaman sekarang mereka menemukan atau mereka memahami bahwasanya yang membangun itu adalah betina laba-laba. Kemudian coba kalau seandainya kita meneliti tentang masalah lebah. Beberapa orang menyebutkan bahwasanya lebah itu mengeluarkan madu, dan yang membuat rumah dan yang lain sebagainya itu adalah betina dari lebah. Coba kita lihat dari kalimat Al-Quran. Wa auha rabbuka ilan nahli, dan Allah mewahyukan kepada para lebah, anittakhidhi, untuk mengambil perempuannya, mengambil atau membangun rumah, dan yang mengeluarkan madu juga perempuan. Dan Al-Quran menggunakan kalimat perempuan atau betina kepada lebah. Mereka ahli lebah berdecak kagum. Ini luar biasa. 1400 tahun lebih mengungkapkan hal itu. Dan Rasulullah SAW kalau bukan wahyu itu mungkin tidak akan mengetahui hal ini. Dan Rasulullah SAW tidak pernah belajar hal itu. Akan tetapi ini membuktikan bahwasanya yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah benar-benar wahyu. Namun catatan di sini dalam hingar-bingar atau banyaknya pembicaraan mengenai Al-Quran oleh ChatGPT atau kecerdasan buatan itu perlu diperhatikan juga bahwasanya jangan sekali-kali kita memaksakan Al-Quran itu untuk senantiasa tunduk terhadap akal atau terhadap ilmu yang baru kita kenal. Nah, sebagai salah satu contoh, ya, beberapa ulama yang mengharamkan karena kejadian. Ada ulama satu abad yang lampau itu ketika menemukan adanya tanda-tanda yang mirip dari ayat Al-Quran langsung dihubungkan dengan Al-Quran. Padahal ini adalah sebuah kecerobohan, yaitu kembali kepada Al-Quran. Wa kanal insanu ajula. Kalau orang yang banyak salah itu terlalu terburu-buru. Apa salah satu diantaranya itu pada awal tahun 1900 ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya teori Darwin itu ada dalam Al-Quran. Ini tentunya salah. Dan bahkan ulama tersebut menyebutkan bahwasanya ababil, yang burung ababil itu dikatakan bahwasanya bukan burung, akan tetapi virus atau bakteri. Dan ini tentunya menyalahi apa yang ada dalam Al-Quran. Maka dengan viralnya, dengan ramainya pembicaraan Al-Quran, benarnya Islam, bahkan ChatGPT kecerdasan buatan itu ditantang.
mana yang mana yang kamu ambil, Al-Quran atau Kristen, Islam atau Kristen? Islam. Mana yang kamu ambil, Islam atau Buddha? Islam. Mana yang kamu ambil, Islam atau Hindu? Islam. Sampai segitunya. Begitu yakinnya. Dan ya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan dalam sebuah ayatnya, dalam surat Fussilat ayat 53 kalau nggak salah, atau 54, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kami fil afaqi, di alam raya ini, wa fi anfusihim, dan diri mereka. Nah itu terbukti sekarang. Maka ini adalah momentum bagi kita. Jangan kita kalah sama robot, sama kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan saja sudah mampu untuk bertadabbur. Padahal yang sempurna siapa? Manusia atau komputer? Manusia atau komputer? Manusia memiliki emosi, manusia memiliki kewaspadaan. Kita sadar ketika kita berucap. Komputer tidak sadar. Ya Google lah. Sebagai bukti, Google sadar atau tidak ketika dia memberikan jawaban yang sampai jutaan seperti itu bukannya membantu orang yang ada di depannya, akan tetapi tambah pusing. Seperti itu. Maka inilah momentum bagi kita untuk senantiasa lebih akrab dengan Al-Quran. Kalau bagi orang mukmin, Al-Quran adalah sebagai mukjizat yang harus ditadaburi, yang ditafakuri, yang tiap jengkalnya, tiap kalimat itu adalah begitu berharga bagi kita. Bagi orang kafir, tentunya mereka memperlakukan Al-Quran sebagai tantangan. Dan tadabur itu bermula dari apa? Dari pembiasaan kita untuk membaca Al-Quran. Inilah yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan menjadi ahli Quran, mendapat kemuliaan sebagaimana kemuliaan Al-Quran di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan itu murni dari kami, dan jika kebenaran itu murni dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.